Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli. Pada video kali ini saya akan melakukan demo aplikasi berbasis web, yaitu sistem informasi penjualan furnitur yang saya buat menggunakan framework Laravel. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu proses pengolahan data furnitur, kategori produk, transaksi penjualan, serta memberikan informasi ringkasan toko melalui dashboard. Pada aplikasi ini terdapat dua hak akses pengguna, yaitu SEO atau admin dan pembeli. Ini kita akan melakukan hak akses. Nah, kita akan logout dulu ya. Pertama, saya akan melakukan proses login. Pada sistem ini terdapat pembagian role menggunakan middleware, yaitu role SEO atau admin dan pembeli. Perbedaan hak aksesnya yaitu SEO atau admin memiliki akses untuk mengelola kategori, produk, dan melihat transaksi. Pembeli hanya dapat melihat produk dan melakukan transaksi. Kita akan masuk sebagai SEO. Nah, di halaman ini setelah berhasil login barusan sebagai SEO lah atau admin, pengguna akan diarahkan menuju ke halaman dashboard. Pada dashboard ini terdapat beberapa informasi utama mengenai kondisi toko, yaitu yang pertama ada total pendapatan. Fitur ini menampilkan jumlah pemasukan yang diperoleh dari transaksi yang berhasil dilakukan, total transaksi, kemudian terdapat total transaksi yang menunjukkan jumlah transaksi yang sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya terdapat jumlah item furnitur yang tersedia dalam database produk. Yang terakhir, kategori. Ada jumlah kategori furnitur yang digunakan untuk mengelompokkan produk agar lebih mudah dikelola. Selain itu, terdapat ucapan selamat datang yang menyesuaikan dengan user yang sedang login. Pada contoh ini, sistem mendeteksi bahwa user yang masuk adalah SEO atau admin. Kita akan klik menu kategori. Nah, di dalam menu kategori, khususnya pada halaman ini, admin dapat melakukan pengolahan kategori furnitur. Fitur yang tersedia yaitu menambah kategori baru, melihat daftar kategori, yaitu juga mengubah data kategori, edit, dan menghapus kategori. Contohnya, kategori digunakan untuk mengelompokkan produk seperti meja, kursi, lemari, dan jenis furnitur lainnya. Di menu produk digunakan untuk mengolah data furnitur yang tersedia, yaitu dari ketiga kategori yang tadi kami membuat cuma ada 3 ya. Nantinya kalian bisa ditambah ataupun dihapus dari yang ketiga ini, seperti kategori ya, lemari, nama furniturnya itu baju, berarti ini lemari baju, harganya itu 3 juta dan stoknya itu masih 3 pieces di gudang. Nah, khusus admin kita dapat bisa menambah di tampilan tambah produk, misalnya
Baik, kita ini masuk ke menu produk ya, yang dimana menu produk itu terdapat 5 kolom. Yang pertama kolom furnitur, yang kedua kolom kategori, dan yang ketiga harga, yang keempat stok gudang, dan yang terakhir aksi, yaitu antara edit dan hapus. Kita akan coba ya tambah produk. Misalnya kursi, nama produknya kursi. Kursi apa ya? Kursi pengantin. Kursi ya. Kursi mimbar. Ya. Kursi mimbar. Harganya itu kita bisa tentukan sendiri. Misalnya 3 juta. Stoknya itu 12. Agar seorang khotib bisa duduk sebelum khutbah mulai. Nah, kan di sini sudah kita tambah ya. Admin berhasil menambahkan produk baru melalui tombol tambah produk. Kemudian barusan ke sistem akan melakukan validasi data sebelum menyimpan ke database. Pada bagian ini juga terdapat relasi database antara tabel produk dengan kategori menggunakan konsep one to many, di mana satu kategori dapat memiliki banyak produk. Kita akan masuk ke menu transaksi. Di menu ini digunakan untuk melihat data transaksi penjualan yang dilakukan oleh pembeli. Setiap transaksi akan menyimpan informasi seperti yang sampean lihat di tampilan ini, yaitu nama furniturnya, kategorinya, harganya, juga total pembayarannya. Oh, maaf guys. Nah, tapi di sini kita masuk sebagai admin levelnya. Mungkin tidak ada, tapi gak apa-apa, kita akan coba. Misalnya Jalan Sukorjo, Kiai Samsul Arifin, Gang Sonar nomor 12. Nah, ini alamat lengkap pengirimannya. Itemnya itu misalnya kursi mimbar sama lemari buffet. Lemari buffetnya itu 2. Setelah itu, misal tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, kita langsung selesaikan transaksi. Nah, otomatis di sini sudah menambah otomatis, yang dimana terdapat relasi menu to many antara produk dan transaksi menggunakan tabel detail transaksi sebagai tabel penghubung. Nah, 13 juta ya total belanjanya dari yang tadi, yaitu kursi mimbar sama lemari buffet. Mungkin kita akan masuk sebagai pembeli. Kita logout dulu. Nah, saat kita masuk kembali ke login, kita ubah ya emailnya dari sebelumnya yang admin sekarang menjadi pelanggan.
terdapat perbedaan tampilan menunjukkan bahwa sistem berhasil menerapkan sistem hak asasi produk pengguna. Yaitu pada perbedaan di sini, pembeli hanya mendapatkan akses terhadap fitur yang berhubungan dengan pembelian dan tidak dapat mengakses halaman pengelolaan sistem seperti kategori dan produk. Yang dimana pembeli atau pelanggan ya bahasanya cuma ditampilkan tiga tabel ini, cuma gak sama dengan tabel adminnya yang dimana cuma dashboard, produk dan juga transaksi. Produknya mungkin ini saja, jadinya pembeli tidak bisa menambah ataupun menghapus yang sudah tertata di produk furnitur ini. Juga transaksi. Nah, dimana transaksi ini sebagai seorang pembeli bisa menambah, tapi yang di produk itu tidak bisa, cumanya bisa di transaksi. Mungkin kita coba. Misalnya ya, jalan Surabaya apa ya? Surabaya Gresik nomor 40 misalnya. Nah, yang ingin dibeli itu banyak. Yang pertama 5 baju. Karena pengantin baru ya, otomatis kalau mau dibuat anggaplah ke pengantinnya kan harus pakai bahasanya. Kalau situ bondo itu apa ya, maaf, pisan lah, mungkin 5.000 fet 1. Nah, mungkin itu saja, kita langsung selesai transaksinya. Nah, otomatis totalnya itu 11 juta. Nah, seumpama itu misalnya ya, misalnya ingin dibatalkan, kita cuma bisa batalkan ini. Nah, mau yang ini ingin dibatalkan, ya coba batalkan langsung. Nah, otomatis dia akan terhapus dari sistem ini. Mungkin itu saja demo aplikasi sistem informasi penjualan furnitur store berbasis Laravel. Melalui aplikasi ini, proses pengelolaan produk, kategori, transaksi, dan pembagian hak akses pengguna dapat dilakukan secara lebih efektif. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.